wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Itu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal mukarramin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Dengan meneguhkan komitmen di dalam hati dan juga mengejawantah di dalam aktivitas kita, baik lisan maupun perbuatan, untuk senantiasa taat kepada perintah dengan segala kemampuan yang kita miliki, dan juga menjauhi larangan-larangan dari Allah dan juga dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kenikmatan untuk bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk menunaikan salah satu kewajiban personal kita sebagai bagian dari al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan juga patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang memiliki keinginan untuk berangkat ke masjid memperoleh kesempatannya. Tetapi tidak semua orang yang punya keinginan diberikan kondisi sehat dan juga sempat. Hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan juga diberikan keringan kaki karena panggilan imani dan juga panggilan keagamaan. Kita bagian orang-orang yang terpilih, dan karena itu perlu kita syukuri dengan lisan, dengan perbuatan, dan tentu dengan hati. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah, kita berada di bulan Oktober untuk tahun Masihiyah. Bulan Oktober memiliki sejarah terkait dengan peran keulamaan dan juga santri dalam membangun negeri. Apa yang kita rasakan hari ini bukan tiba-tiba ada, akan tetapi bagian dari buah jihad, buah perjuangan, dan juga buah dari para pendahulu kita, para orang tua kita, para founding fathers kita, para kiai kita, para ulama kita yang berjuang bahkan meneteskan dan juga menumpahkan darah untuk kehormatan kemanusiaan dan juga untuk memberikan kesempatan kita bebas melaksanakan aktivitas ibadah seperti hari ini, bebas untuk mencari nafkah seperti hari ini, dan juga bebas untuk mengekspresikan seluruh aktivitas sosial kita hari ini. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah, salah satu athar atau artefak penanda betapa peran ulama dan santri itu sangat tinggi di dalam kemerdekaan negeri. Salah satunya diabadikan di dalam peringatan Hari Santri yang setiap tahunnya jatuh di tanggal 22 Oktober. Tentu ini bukan tiba-tiba. Semua orang bisa melihat di dalam goresan tinta sejarah emas betapa para syuhada, para ulama, para aulia membangun negeri ini, membebaskan dari penjajahan di samping elemen-elemen bangsa yang lain. Karena kita mayoritas Islam, pasti para pejuangnya yang memerdekakan republik ini adalah para ulama, para kiai, dan juga para pemimpin pondok-pondok pesantren yang melakukan khidmah
dan itu bagian dari panggilan syariah yang disebut sebagai jihad fisabilillah. Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan soal perintah jihad. Bisa dengan harta, bisa dengan jiwa dan sepenuh raga, sesuai dengan momentum dan juga tantangannya. Kalau pada saat tahun 40-an tantangannya adalah konfrontasi fisik, maka jihad didendangkan dan juga didengungkan oleh para ulama kita adalah jihad bima'nal qital, dengan pengertian adalah peperangan melawan invasi dan juga penjajahan dari musuh-musuh. Ketika Agustus 45 proklamasi kemerdekaan, tetapi setelah itu penjajah datang kembali untuk merebut wilayah negara Republik Indonesia. Hadir tentara sekutu, salah satunya turun di Surabaya. Melihat fenomena ini, para ulama, para aulia, para guru, bahkan para santri tidak tinggal diam. Dengan panggilan kecintaan kepada tanah air yang merupakan bagian dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, yang merupakan bagian dari panggilan keimanan, hubbul watan minal iman, maka para ulama berkumpul di salah satu kota terpenting di Jawa Timur, yaitu di Surabaya, membahas situasi politik dan juga keamanan pasca kedatangan sekutu yang mau menjajah kembali. Salah satu kontribusi ulama yang berkumpul waktu itu adalah sadaran keagamaan bahwa melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan itu bagian dari kewajiban syar'i, manifestasi dari makna jihad fisabilillah. Muncullah fatwa jihad yang kemudian dikenal sebagai resolusi jihad 22 Oktober 1945, dipimpin oleh salah satu pahlawan nasional kita yang diabadikan jadi nama masjid ini, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bunyi fatwa itu adalah barang siapa, setiap muslim dan muslimah yang berada di dalam radius masafatul qasri dari titik di mana sekutu berada. Masafatul qasri itu kurang lebih jarak 94 km dari titik nolnya kota Surabaya. Berarti diantaranya adalah kota Sidoarjo, kota Gresik, kota Jombang, kota Pasuruan, kota Bangkalan, dan yang sekitarnya. Hukumnya fardu ain untuk mengangkat senjata melawan penjajahan, menegakkan kemerdekaan untuk negara tercinta kita. Sementara bagi yang berada di luar jarak masafatul qasri, maka hukumnya fardu kifayah. Begitu sudah ada yang merepresentasi asas representativeness atas keterwakilan, kalau ada yang sudah angkat senjata, maka gugur kewajiban. Kalau belum ada, setiap muslim memiliki kewajiban syar'i. Itu panggilan keagamaan untuk menegakkan kebenaran dan juga kemerdekaan. Dengan fatwa itu tidak membutuhkan waktu lama, tidak sampai 1 bulan. Dari 22 Oktober dikobarkan semangat jihad, kemudian konsolidasi kepentingan membangun kekuatan menuju perlawanan semesta, akhirnya meletus pertempuran 10 November yang juga diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tidak lebih dari 1 bulan
setelah fatwa dikumandangkan. Hingga hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan, bisa menikmati kebebasan, bisa bekerja dengan segala kemudahannya. Akan tetapi setiap kita terlahir sesuai dengan tantangan kontemporernya. Waktu itu tantangannya adalah tantangan konfrontasi bersenjata, melawan musuh yang bersifat fisik, hadir menjajah kembali bumi pertiwi. Hari ini bisa jadi tidak ada musuh yang bersifat fisik, tetapi jihad bisa transformasi, berubah dari jihad bimakna al-qital menjadi jihad bimakna al-mujahadah wal ijtihad. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwa terminologi jihad tidak sesempit hanya makna qital. Kalau jihad hanya sekedar makna qital, maka terlalu sedikit para mujahid di dalam umat Islam. Ketika di dalam kondisi aman, kita yang memiliki ilmu pengetahuan, kemudian mendedikasikan ilmu kita untuk kepentingan kemanfaatan sesama, kita menginisiasi rumah-rumah singgah untuk kepentingan memberikan kesempatan pendidikan bagi generasi papa di pinggir-pinggir sungai, di rumah-rumah kumuh. Itu bagian dari jihad fisabilillah di dalam konteks ijtihad, badlul juhdi wal wus'i, untuk mengerahkan seluruh kemampuan sesuai kompetensi kita untuk mendatangkan kemanfaatan dan juga kemaslahatan. Bagi kita yang memiliki rizki, kecukupan dan kelebihan secara ekonomi, kemudian kita membangun pusat-pusat pendidikan, kita membangun pusat-pusat ekonomi, memberikan kesempatan masyarakat untuk bisa bekerja, dengan bekerja kemudian menghidupi keluarga, memberikan nafkah, maka aktivitas seseorang, kepala rumah tangga, atau setiap kita untuk menuntut ilmu, kita keluar pagi, kita belajar mengaji, kita memberikan uang beasiswa untuk anak-anak bisa berprestasi, itu juga bagian dari jihad yang dicatat fisabilillah jika kita meninggal di jalannya. Sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa keluar untuk kepentingan studi, untuk kepentingan mondok, untuk kepentingan mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka pada hakikatnya dia telah menjalankan tugas jihad fi sabilillah, memerangi kebodohan. Dengan kebodohan yang dihilangkan melalui proses pembelajaran, maka kita mengangkat harkat martabat umat untuk naik kelas, tidak menjadi buih di tengah lautan. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah, yang terakhir, manifestasi dari jihad dalam kondisi aman bisa jadi kita melakukan inisiasi-inisiasi dengan keterampilan, dengan kompetensi dan juga kemampuan kita agar bisa mendatangkan manfaat untuk sesama. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa menginisiasi satu perbuatan yang baik, misalnya yang ahli IT, dia mampu mendevelop teknologi yang memungkinkan orang mudah mencari makanan halal, mudah untuk mencari masjid, titik yang terdekat agar orang bisa melaksanakan ibadah dengan mudah, mengembangkan platform untuk orang mudah bersedekah dengan QR code di masing-masing masjid agar tidak lagi sedekah dilakukan secara manual. Itu bagian dari jihad dengan ilmu teknologi yang dimiliki, kemudian dia menghasilkan sunnah hasanah, dan itu akan mengalir terus ketika itu bisa dimanfaatkan sekalipun kita
sudah meninggal dunia. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah kita melakukan muhasabah. Jihad bagian dari syariah. Terus menjadi kesadaran kolektif kita. Tetapi dilaksanakan sesuai dengan tantangan zamannya. Setiap kita memiliki tugas dan kewajiban. Karena perintah jihad eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran. Dengan menggunakan perintah dan al-aslu fil amri lil wujub. Tetapi manifestasinya sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Ada kalanya jihad dengan perang, dengan senjata, ketika itu dimiliki oleh ahlinya, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia, yang memang tugasnya adalah menjaga keamanan kita. Ada kalanya al-ijtihad, mengerahkan segala kemampuan, kompetensi, keilmuan, termasuk di dalamnya adalah harta kekayaan yang kita miliki. Untuk kepentingan apa? Kepentingan kemaslahatan. Memberikan beasiswa bagi proses studi anak-anak kita. Memberikan kesempatan lembaga pendidikan gratis bagi orang-orang yang tidak mampu. Memberikan kesempatan pengobatan bagi orang-orang yang sakit sehingga bisa bugar dan kemudian bisa optimal di dalam ibadah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mujahadah, urusan kesucian hati kita. 3 komponen itulah makna jihad, ijtihad, mujahadah menuju insan kamil, mutakamil di dalam era modern hari ini. Allahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima haitsu qala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatus sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.